Toharoh secara istilah agama atau yang biasa disebut syariah, toharoh itu adalah raf'u hadasin au izalatu najsin au fi ma'nahuma au ala suratihima. Jadi kalau ibu-ibu ditanya, ayah ditanya nih, kakek, apa? Toharoh itu di dalam Islam apa sih kek? Toharoh di dalam agama? Nanti tinggal dijawab. Yang paling gampang jawabannya begini. Nah, toharoh itu adalah raf'u hadasin, menghilangkan hadas. Au izalati najsin, atau menghilangkan najis. Jadi yang berkaitan dengan menghilangkan hadas, yang berkaitan dengan menghilangkan najis, itu disebut namanya toharoh. Makanya kalau dirincikan mah, Pak Saring, kalau dirincikan, toharoh itu apa? Mandi junub, toharoh itu masuknya. Seumpama junub, hadas-hadas besar, haid misalnya. Apalagi? Yang mewajibkan mandi itu apa-apa? Head. Yang mewajibkan mandi besar apa? Head. Kemudian nifas. Kemudian junub itu apa nih? Hah? Ya hadas besar itu apa? Mesti jelas ini yang mana. Tahun jen. Tahun gue masih nggak jelas. Head, udah tuh benar. Nifas, benar. Apa lagi? Junub itu apa? Mesti jelas. Ini patungan loh Kang Arif loh. Pak Saring, aduh ini patungan. Jangan-jangan kemarin haid belum mandi lagi. Nih apa? Hitung. Satu apa? Haid. Jadi kalau beres haid berarti punya hadas besar. Wajib mandi nggak? Wajib. Kedua nifas. Kalau sudah beres nifas berarti wajib mandi. Yang ketiga wiladah, melahirkan. Habis melahirkan punya hadas besar tuh, wajib mandi. Tapi rata-rata digabungkan mandinya. Dari melahirkan nggak pada mandi, digabungkan nanti dengan nifas. Karena melahirkan pasti langsung nyambung dengan apa? Nifas. Jadi beres nifas, mandi untuk dua hadas. Melahirkan dan beres nifas. Baru berapa tuh? Head, nifas, wiladah, melahirkan. Sama apa lagi? Iltiqaul khitanain. Iltiqaul khitanain. Iltiqaul khitanain itu bertemunya alat laki-laki yang pernah dikhitan dan bertemunya dengan alat perempuan yang pernah dikhitan. Pertemuan saja itu wajib mandi. Pertemuan, reunian nih misalnya. Reuni. Wajib mandi itu. Wajib mandi, namanya ilajul hasyafah fil farji, memasukkan hasafah di dalam kelaminnya perempuan. Masukin doang itu wajib mandi. Karena hadas. Yang kelima, hurujul mani, keluar sperma. Kalau keluar sperma mah umum. Mau mimpi ke, mau dia sama suaminya atau sama istrinya, mau dia dosa ke, mau apapun cara keluarnya, selama sperma keluar, dia wajib mandi. Kalau yang tadi mah lain, tadi mah ketemu, nggak keluar sperma, tetap wajib mandi. Pertemuan aja sebentar, wajib mandi. Yang terakhir yang mewajibkan mandi itu apa? Al-maut. Kematian. Al-maut. Nah ini mandi junub, ini termasuk toharoh. Disebut namanya hadas besar. Ini namanya hadas besar, pasaring yang begini. Yang kedua hadas kecil. Kalau hadas kecil biasa disebut wudu. Menghilangkan hadas kecil termasuk toharoh, disebut wudu. Nah kalau penyebab hadas kecil ada berapa? Yang membatalkan wudu, itu kan yang menyebabkan hadas kecil tuh. Ada berapa yang membatalkan wudu?
Hitung aja deh, hitung aja. Yang pertama apa? Buang air kecil. Satu. Ini bakalan banyak nih jadinya nih. Buang air kecil. Terus buang angin. Ini udah dua nih. Padahal ini dijadiin satu bisa. Apalagi? Buang air besar. Apalagi? Ini yang keluar-keluar kalau dihitung ini jadi banyak nih. Buang air kecil, buang air besar, buang kentut, buang angin. Ini besar. Padahal cukup yang ini dipendekkan kalimatnya. Apa? Keluar sesuatu dari lubang depan dan belakang. Sudah itu. Itu lebih gampang. Jadi nanti kencing, buang air besar. Pokoknya semua. Walaupun keluarnya yang aneh-aneh, Mas Ari. Ada anak kecil dulu segede-gede gini, mohon maaf. Kalau makan salah itu sampai cacing keluar. Cacing keluar. Kalau umpama ada orang tua sudah wudhu, cacing doang keluar, batal. Keluar cacing, batal. Walaupun cacingnya masih hidup, keluar sepotong, dia masuk lagi. Kagak jadi, panas misalnya. Tetap apa? Batal. Walaupun keluarnya perkara langka. Seperti itu tuh, waktu ada 3 mingguan apa 2 minggu tuh, mohon maaf. Saya pipis itu, mohon maaf, keluar batu pipis. Padahal saya pipis keluar batu, itu kan langka. Pluk, jatuh tuh, 4 biji berapa. Pantesan ini sakit. Ternyata keluar pipis itu batu. Batal itu wudhu tetap. Kita punya hadas kecil. Ngalamin juga keluar batu. Padahal saya nggak pesen batu, nggak makan batu. Ya ada. Itu biasanya kurang minum air putih katanya. Ya, sudahlah. Jadi yang pertama paling gampang ya Bunda. Pertama adalah keluarnya sesuatu dari lubang depan dan belakang. Itu hadas kecil. Yang kedua apa tadi? Bersentuhan apa? Bersentuhan apa dulu dong? Kulit. Karena kalau bersentuhan gigi nggak batal wudhu. Iya, bisa nggak orang giginya bersentuhan tapi kulitnya nggak nempel, bisa nggak? Ya bisa, giginya keluarin saya gitu. Karena gini Pak Saring, nih dengerin. Bersentuhan kulit perempuan dan laki-laki bukan mahram, dewasa artinya sudah besar dari usia-usia 8 tahun ke atas. Itu bisa membatalkan wudhu, artinya menyebabkan hadas kecil, itu apabila tidak ada mahram. Kalau mahram mah seperti misalnya ayah dengan anak, cucu dengan kakek, orang dengan ponakan, itu mah mahram, nggak apa-apa itu. Artinya nggak membatalkan wudhu. Nah nanti yang membatalkan wudhu itu di dalam tubuh manusia itu kulit. Karena kalau ketemunya bukan kulit, seperti baju ketemu baju, Pak Saring naik angkot udah punya wudhu, kebetulan di samping ini perempuan. Ketemu tuh nempel paha dengan paha Pak Saring, tapi pakai pakaian, batal nggak wudhu? Nggak batal. Nggak batal. Makanya di tubuh manusia itu ada beberapa anggota yang bersentuhan nggak batal. Pertama, satu, gigi. Pak Saring kalau kulit bersentuhan dengan kulit istri, batal Pak Saring. Tapi kalau giginya doang nggak batal. Kata Pak Saring, Bu coba sini pengen megang gigi ibu. Dipegangin gigi. Ini megang gigi doang. Tapi jangan kena kulitnya. Gigi doang. Itu nggak batal. Gigi nggak batal. Yang kedua, kuku. Itu kalau megang kuku nggak batal. Coba, Mah, sini kukunya. Abah lihat. Dipegang kukunya nih. Tuh. Megang kuku. Itu nggak batal. Kuku. Atau apa lagi? Asy'ar. Rambut. Pegang rambut nggak batal. Suami belai-belai rambut istrinya. Masya Allah, Mah, ini rambut. Hebat Mama rambutnya ya. Kenapa Pak? Putih-putih. Apa namanya rambut putih teh? Uban. Nggak batal. Apalagi padang yang nggak batal? Tulang. Kalau ada perempuan bukan mahram atau laki-laki bukan mahram dengan lawan jenis, itu megang tulang nggak batal.
Ya ini mungkin kalau ada kecelakaan, naudzubillah min dzalik. Cuman artinya tulang tidak batal kalau dipegang. Nah itu bersentuhan kulit, itu membatalkan kepada wudu, artinya menetapkan hadas kecil. Apalagi kira-kira cepetan ini, keburu malam apalagi? Hmm? Bunda, ayo dong ini patungan ini. Hah? Pertama keluar sesuatu dari depan dan belakang sudah. Kemudian bersentuhan kulit sudah. Apalagi? Hmm? Tidur. Tidur. Yakin nih? Tidur sama tuh. Tapi bahasanya kalau tidur terlalu banyak nanti ngitungnya. Tidur, pingsan, kebanyakan. Maka ulama merumuskan dengan sangat gampang. Apa? Zawalul aqli, hilangnya akal. Pada saat hilang akal, tertutup itu akal, tidak bekerja itu akal, batal tuh wudu. Seperti tidur, seperti pingsan, seperti misalnya yang orang itu apa ya, bukan pingsan, apa yang sakit teh? Kalau nggak sadar-sadar teh apa? Koma. Atau ayan. Yang itu tuh suka ngebusah, naudzubillah min dzalik. Suka ngebusah, itu juga sama tuh, hilang akal. Itu ngebatalin wudu, artinya menetapkan hadas kecil. Ya. Yang terakhir apa yang terakhir? Yang terakhir itu menyentuh kubul dan dubur anak Adam. Artinya anak Adam itu manusia. Ini bunda nih, perhatikan. Bunda hati-hati. Hati-hati. Bunda hati-hati. Bunda. Shh. Ini pada tidur kayaknya nggak? Hah? Nggak tidur nggak? Oh, matanya nggak kelihatan. Baik. Bunda mohon maaf, perhatikan. Itu bunda kadang-kadang terjadi begini. Ada ibu-ibu dia mau sholat. Sudah wudu, sudah pakai mukena, pokoknya udah rapi, alhamdulillah. Pas mau sholat, anaknya yang kecil atau cucunya BAB misalnya. Dia BAB. Kata ibunya, aduh mendingan cebokin dulu takut ganggu nanti dengan aromanya. Akhirnya dibawa dulu ke WC, itu mukena dilipat-lipat, bawahannya ditaruh, langsung dicebokin. Habis dicebokin langsung berangkat sholat. Allahu Akbar, sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Kok Ustaz bisa sholatnya nggak sah? Karena wudhunya ibu-ibu batal. Mana Ustaz batal, kan saya nggak kentut, saya nggak kencing, saya nggak buang air besar. Iya, tapi ibu-ibu itu menyentuh kubul dan dubur. Kubul itu kelamin manusia, laki-laki dan perempuan. Dubur, yaitu yang di belakang. Nah sekarang saat nyebokin dubur kena nggak? Dubur kena nggak ini? Nyebokin anak kita kena nggak? Batal tuh wudhu. Lah Ustaz, itu kan dubur anak saya. Iya, anak Anda ini manusia bukan? Manusia bukan? Manusia, batal. Makanya ada sebagian orang memahami menyentuh kelamin atau menyentuh dubur membatalkan itu kalau milik pribadi. Milik siapapun batal. Yang penting dia milik anak Adam. Kalau milik bukan anak Adam, seperti ibu-ibu misalnya terlalu ini terlalu rajin. Kucing buang air besar dicebokin misalnya. Itu nggak batal. Karena dia nyentuh duburnya siapa? Duburnya kucing. Atau punya ayam misalnya sampai dicebokin tuh ayam. Nggak batal. Kenapa? Karena itu duburnya bukan dubur manusia. Masya Allah. Nah makanya kalau terjadi itu berarti kita itu memiliki hadas kecil. Maka hadas kecil itu akan hilang dengan satu ibadah namanya wudu. Nah wudu itu termasuk tohara. Jadi menghilangkan hadas besar atau menghilangkan hadas kecil. Menghilangkan najis. Najis itu ada dua. Ada najis yang keluar dari tubuh manusia di depan dan di belakang dibersihkan. Itu istilahnya disebut istinja. Kalau dalam bahasa kita cebok. Ada najis yang memang di luar, udah ada di luar di teras apa di baju, itu disebut namanya izalatun najisi, menghilangkan najis. Nah, membersihkan najis
Mau sebutannya istinja, mau sebutannya membersihkan, bukan cebok, pokoknya istilah nggak ada masalah. Tapi yang harus ibu-ibu dan bapak-bapak pahami, ayah bunda ketahui, menghilangkan najis, membersihkan najis itu termasuk namanya toharoh. Jadi toharoh itu cara pahamnya gampang, menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Tinggal diperincikan, oh hadas itu ada hadas besar, ada hadas apa? Kecil. Begitu. Najis itu nanti ada yang keluar dari tubuh kita, disebut namanya istinja, lubang depan dan belakang, ada yang memang najis itu di luar tubuh kita. Atau di luar tubuh, keluar dari tubuh tapi sudah ada di luar, bukan dikubul dan didubur. Maka itu disebut namanya izalatun najasah, menghilangkan najis. Nah yang terakhir, ayah bunda, yang terakhir, ini mohon maaf, nanti insya Allah Jumat yang akan datang nanti sengaja bawa kitab. Cuman ayah bunda tolong deh, ya kalau bisa bawa buku, kalau tidak bawa rekaman. Jadi nanti direkam, khawatir ada yang lupa di rumah sambil nyantai itu bisa didengerin lagi. Oh iya. Khawatirnya ayah bunda pulang ke rumah ada ingat sesuatu yang ingat sepotong. Nanti khawatirnya pahamnya apa? Sepotong gitu. Nyari lagi susah. Susah. Ya, makanya kalau bisa tuh ada rekaman apa gitu. Ya. Nah, terus yang terakhir ayah bunda. Yang terakhir, saat kita sudah memahami sesuatu namanya istinja, istinja sudah paham nih, itu istinja. Sudah paham namanya izalatun najasa, menghilangkan najis. Sudah paham namanya raf'ul hadas, menghilangkan hadas. Hadas kecil atau hadas besar. Dalam garis yang paling pendek kita bahasakan toharoh. Ulama telah sepakat berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Apa kesepakatannya Pak Saring? La tasihu at-taharatu illa bil ma'il mutlaq. Tidak sah toharohnya siapapun terkecuali dia menjalankan toharoh menggunakan air mutlak. Jadi air itu yang bisa dipakai cuman air mutlak. Air mutlak apa? Coba air mutlak. Perhatikan. Nah ini bagian-bagian begini yang memang agak sedikit rumit, Pak Sari. Tapi rumit kalau sekalinya bisa, hilangnya juga sulit. Makanya air itu gini nih. Nih, perhatikan dulu air nih. Perhatikan. Air itu ada dua. Nih, kalau dipanahkan kita ada dua. Ada air mutlak, ada air goer mutlak. Bedanya air mutlak sama goer mutlak apa? Dari sisi airnya. Bedanya, kalau air mutlak adalah air yang tidak terikat oleh nama. Tapi kalau air goer mutlak artinya air yang terikat dengan sebuah nama dan nama itu tidak bisa dipisahkan. Maksudnya apa ya Pak Saring ya? Pak Saring, ini mesti wudhu pakai air mutlak loh Pak Saring. Cuman kita harus paham air mutlak sama tidak mutlak agar nanti runtutannya ngerti. Walaupun saya nggak akan bahas semua. Air mutlak itu air yang tidak terikat dengan nama tertentu. Itu air mutlak namanya. Kalau air goer mutlak adalah air yang terikat dengan nama tertentu. Contoh Pak Saring. Pak Saring beli semangka 10 biji. Diperes tuh semangka sampai airnya dikeemberin. Air apa itu? Air semangka. Pindahin ke botol air apa? Semangka. Pindahin ke sumur air apa? Air semangka. Pindahin ke kolam air apa? Semangka. Pindahin kemanapun dia tetap air apa? Berarti ini air bukan mutlak. Goer. Kenapa? Karena dia punya nama yang tidak bisa dipisah. Nah ini nggak boleh dipakai wudhu. Ada orang kaya kelebihan duit beli semangka banyak buat wudhu, sah apa enggak?
Enggak sah. Tapi kalau Pasaring ngerek air di sumur, air apa? Air sumur itu, air mutlak, air sumur. Pindahkan ke ember jadi air apa? Air ember. Pindahin ke botol jadi air apa? Air botol. Dia ada nama, cuma namanya ya pindah tempat ya pindah lagi. Namanya itu tidak terikat dengan sebuah nama. Itu yang disebut namanya air mutlak. Jadi ini runtutannya. Namanya air mutlak. Kenapa harus paham dulu air mutlak? Harus paham dulu. Karena air mutlak itu nanti akan terpengaruh oleh sesuatu jadi berubah namanya. Makanya yang paling gampang lagi, Bunda, ini paling gampang lagi. Memahami air mutlak adalah air murni. Dan air murni itu hanya ada 7 macam. Sebagian menambahkan jadi 8 macam. 1, air laut. Itu masuknya murni. Artinya air mutlak, laut. Kemudian air yang mengalir dari sungai. Itu air mutlak namanya. Kemudian air sumur. Namanya air apa? Mutlak. Kemudian air apa lagi? Air hujan. Oh iya, air hujan. Astagfirullah. Air hujan tuh, itu air mutlak. Air apa lagi? Salju. Kalau sudah dicairkan termasuk air apa? Air mutlak. Air apa lagi? Oh, baru 5. Masih banyak tuh. Air embun. Tapi bisa nggak air embun? Dapat nyarinya. Hah? Hah? Air embun nyarinya bisa nggak? Tapi kalau ibu-ibu rajin, air embun boleh ibu-ibu. Boleh. Kalau ada, cuma nggak sulit air embun. Air embun itu dalam bahasa Arab disebut namanya ma'un nada. Air embun. Dia bukan air yang ada dari hujan, bukan. Itu air karena dari hawa dingin akhirnya. Itu ibu-ibu, jangan bilang-bilang ke cucunya nih, jangan. Kalau ibu-ibu mau bikin sulap di rumah, biar nyenengin cucu, itu modalnya air embun sama telur 1. Ibu-ibu subuh-subuh nyari air embun yang murni air embun, bukan pas beres hujan, bukan. Cuacanya cerah, cari air embun. Ambil tuh, serap pakai busa, kumpulin pokoknya. Dapat segelas lumayan. Nanti ambil telur, suntik telurnya, ambil dalemannya, sampai bersih dalemannya. Lihat, wah nggak ada lagi nih, sampai bersih sudah. Masukin tuh air embunnya ke dalam telur, masuk. Bolongnya itu bekas jarum, tutup pakai tetesan lilin misalnya. Atau kalau kita mau banyak tuh lem atau apa, yang tetesin. Tek. Udah itu telur simpan di rumah, di kamar. Nanti jam 11:30 atau jam 12 siang bawa keluar. Itu dia terbang sendiri nanti. Terbang itu. Nanti kalau habis airnya, dia turun lagi. Buat sihir, sulap tuh. Eyang punya telur. Nanti eyang doa-doain biar terbang. Cucunya suruh. Tuh, itu ditaruh di tangan, dia terbang loh. Kenapa? Karena air embun itu manakala dia tersinari matahari, itu langsung naik. Keserap sudah dengan sinar. Nah kalau airnya banyak, karena dia cuman cangkang telur, dengan itu ke bawah. Itu kelihatan tuh, ibu liatin tuh terbang. Cucunya langsung nurut sudah. Pokoknya nurut sama eyang ya, suruh ngaji. Kalau enggak, eyang terbangin kayak telur. Hilang nanti kamu. Air itu air embun. Apalagi? Mata air, oh belum dihitung. Mata air. Makanya hitungnya gini, yang di darat, yang di bumi. Laut, sungai, sumur, mata air. Itu di bumi. Yang dari langit, hujan, salju, embun. Apalagi? Nah itu hujan es. Kalau salju kan beda lagi, lembut. Ada hujan es yang gede-gede tuh, gebrak. Itu dikumpulin kan buat jualan enak tuh. Ah itu yang disebut namanya air mutlak. Makanya kayak WC di sini, toilet itu udah air mutlak. Nah nanti Pasaring, air mutlak itu akhirnya karena manusia memindahkan air itu dari tempat asalnya ke tempat yang lain,
maka muncullah perubahan-perubahan. Datanglah nanti sebuah pembahasan namanya air mutaghayyir. Jadi pahamkan dulu, air mutlak adalah air yang asal yang masih murni. Sudah gitu aja dah, gampangnya dah. Sudah, tuh sumur, tuh kali, tuh sungai. Selama itu namanya air. Karena kalau digali ternyata keluar cairan tapi bensin, nggak boleh dipakai. Keluar cairan ternyata pertalit, nggak boleh dipakai. Itu mah bukan air. Yang murni air, walaupun keruh. Seperti contoh lagi musim hujan, air sungai keruhnya luar biasa, boleh dipakai. Sumur, kebetulan dapat sumur itu dekat pesawahan. Akhirnya airnya agak bau itu apa ya namanya? Yang kuning-kuning itu? Ya bau begitu, zat besi. Zat besinya tinggi sampai bau, kuning ke gigi, kuning ke muka, kuning ke ini. Itu tetap boleh dipakai karena air. Gitu. Nah nanti air mutlak ini akan berubah. Pindah dari sumur ke kolam, dari kolam ke ember, dari ember ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Sampai akhirnya dengan ulah tangan manusia, air mutlak itu berubah jadi air mutaghayyir. Mutaghayyir itu berubah. Seperti Pak Saring misalnya contoh, ngambil air sumur di ember Pak Saring. Masih mutlak nggak Pak Saring nih? Masih mutlak. Boleh nggak dipakai toharoh? Boleh. Coba Pak Saring ambil sepanci. Seret dipakai tuh, masak sop misalnya. Dia air sumur bukan asalnya. Air sumur. Sekarang jadi air apa? Boleh nggak dipakai wudhu? Kenapa nggak boleh? Kan dia air mutlak tadinya. Karena sudah ada berubah. Nah ini berubah nanti dibahas. Namanya al-ma'ul mutaghayyir. Air yang berubah. Nanti dikasih panah lagi tuh. Berubahnya dengan perkara yang suci. Berubahnya dengan perkara yang najis. Seperti Pak Saring punya air seember dari sumur. Ditaruh udah baik-baik tuh buat besok wudhu subuh-subuh misalnya. Pas subuh mau dipakai ada tikus udah mati di ember. Berarti berubah nggak tuh air? Berubah. Berubahnya dengan perkara suci apa perkara najis? Najis. Itu ada hukumnya. Disebut namanya. Jadi nanti akan lahir namanya air mutanajis. Akan lahir namanya air musta'mal. Akan lahir namanya air berubah dengan perkara suci. Seperti air sup. Perubahannya itu nanti gimana tuh? Apakah perubahannya banget? Apa biasa aja? Kadar ngitungnya gimana ngukurnya? Karena contoh gini Pak Saring. Contoh Pak Saring. Misalnya Pak Saring punya air 1 ember. Anak Pak Saring atau cucu lagi canda pegang sirup. Setengah gelas dikit lagi. Sirup nih. Marjan apa namanya? Sirup. Jatuh anak itu. Selamat tapi jatuhnya pelan. Gelasnya masuk ke ember. Plus masuk. Ada sirup marjan nggak tadi? Berarti air yang mutlak tadi tercampur nggak dengan sirup marjan? Tercampur. Ini sirup marjannya kan sedikit. Apakah air ini berbahaya? Artinya berbahaya. Berubahnya dahsyat sehingga dilarang dipakai toharoh ataukah tidak? Itu juga harus paham. Itu harus paham. Nah insya Allah Jumat-Jumat yang akan datang kita akan lanjutkan tentang masalah air yang berubah. Tapi saya sampaikan dulu bahwa yang harus kita pahami air yang dasarnya murni dari awalnya yang tadi kita sebutkan itu namanya air mutlak. Karena nanti ada air musyammas, makruh dipakai, itu harus kita bahas. Hanya sebatas saat ini ayah bunda pahami bahwa toharoh tidak akan sah terkecuali memakai air mutlak. Air mutlak sudah. Nanti gara-gara tangan manusia lahirlah air berubah, air mutanajis, air musta'mal, air musyammas. Berubahnya nanti ada yang berubahnya banget, ada yang berubahnya biasa aja. Ada yang berubahnya dengan perkara enggak berbahaya, ada. Seperti berubah pakai garam, Pak Saring. Kalau orang punya air, akhirnya dimasukkan garam di dalamnya, tapi garamnya garam laut. Itu enggak apa-apa. Karena garam laut asalnya air. Tapi kalau dicampurnya garam gunung, dicampur, nggak boleh. Ada orang misalnya kena korengan, kena gatel-gatel.
Dia punya hadas besar, mandinya pengen air hangat tapi campur garam, boleh. Tapi garamnya garam apa? Garam laut. Kalau garam gunung nggak boleh. Ya. Kalau di Arab itu garam jarang pakai garam laut, jarang pakai garam gunung. Jadi ada gunung garam sudah. Dan garamnya itu kayak batu gede-gede. Jadi kalau masak geprek sepotong gitu. Tapi dia ini apa namanya? Lunak gitu. Manakala kena air panas langsung ini meleleh.